Babi itu haram, namun Allah tetap menciptakannya. Lalu, apa tujuan babi diciptakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babi itu haram, namun Allah tetap menciptakannya. Lalu, apa tujuan babi diciptakan? Di sebuah kedai makan, seseorang melontarkan pertanyaan ini dengan nada menantang. Abu Nawas tidak segera menjawab, karena ia memahami bahwa jawaban yang lahir dari tergesa sering berbuah kesalahan yang panjang. Malam itu, hujan turun pelan di kota Baghdad. Bukan hujan yang deras dan terburu-buru, melainkan hujan yang jatuh seperti bisikan lembut, berirama, dan membuat manusia memilih berteduh lebih lama dari seharusnya. Di sebuah sudut kota, berdiri kedai makan kecil dengan lampu minyak yang menggantung rendah. Cahaya kekuningannya menari di dinding kayu, memantul di panci-panci tembaga, dan menghangatkan wajah siapapun yang duduk di dalamnya. Kedai itu sederhana. Meja-meja kayu telah menghitam oleh usia. Aroma sup hangat bercampur rempah memenuhi ruangan. Para pengunjung datang bukan hanya untuk makan, tetapi juga untuk berbincang tentang cuaca, tentang harga bahan, dan tentang hidup yang tak pernah benar-benar sepi dari persoalan. Di salah satu sudut, Abu Nawas duduk dengan tenang. Di hadapannya semangkuk sup panas yang belum disentuh. Ia menghangatkan telapak tangan di atas uap yang mengepul. Matanya setengah terpejam, menikmati jeda yang jarang ia peroleh. Ia menyukai kelambatan, sebab dalam kelambatan, pikiran tidak dikuasai nafsu. Tak lama kemudian, pintu kedai terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah cepat, menggoyangkan jubah basahnya. Ia duduk dan memesan makanan dengan suara keras. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, seperti seseorang yang terbiasa merasa benar. Tak butuh waktu lama hingga pembicaraan di kedai memanas. "Aneh," kata pria itu sambil mengaduk makanannya. "Katanya babi itu haram. Jika memang haram, mengapa Allah menciptakannya?" Beberapa pengunjung menghentikan kunyahan. Sendok terhenti di udara. Kalimat itu menggantung di antara uap makanan, berat dan memancing reaksi. Ada yang mengernyit, ada yang tersenyum sinis, ada pula yang menggeleng pelan. "Jangan bicara sembarangan di tempat makan," tegur seseorang lirih. Pria itu mendengus. "Aku hanya bertanya, bukankah bertanya itu boleh? Jika sesuatu dilarang, untuk apa ada di dunia ini?" Suasana kedai berubah, hangat menjadi tegang. Beberapa orang menoleh ke arah Abu Nawas, berharap ia berkata sesuatu. Abu Nawas membuka mata perlahan. Ia menatap pria itu tanpa tergesa, tanpa senyum, tanpa penolakan. Ia menyuruput supnya sedikit, lalu meletakkan mangkuk dengan hati-hati. "Pertanyaanmu," kata Abu Nawas tenang, "terdengar sederhana, namun seringkali pertanyaan sederhana menyembunyikan keinginan untuk menang, bukan untuk memahami." Pria itu menatap tajam. "Jadi kau menghindar?" Abu Nawas menggeleng pelan. "Tidak, aku hanya ingin memastikan, kau menginginkan jawaban atau kemenangan?" Beberapa pengunjung tersenyum kecil. "Jawaban," jawab pria itu akhirnya. "Baik," kata Abu Nawas. "Izinkan aku bertanya lebih dulu. Apakah kau minum arak?" "Tentu tidak." "Mengapa?" "Karena dilarang." Abu Nawas menunjuk kendi arak di sudut kedai yang disimpan untuk tamu asing. "Lalu mengapa arak itu ada?" Pria itu terdiam. "Itu untuk yang lain." "Ah," kata Abu Nawas, "jadi keberadaan sesuatu tidak selalu berarti ia untukmu." Kedai hening. Hujan terdengar lebih jelas di luar. "Itu berbeda," bantah pria itu. "Arak buatan manusia, babi ciptaan Allah." Abu Nawas mencondongkan tubuh sedikit. "Racun juga ciptaan Allah. Api juga ciptaan Allah. Ular berbisa juga ciptaan Allah. Apakah semuanya diciptakan untuk dimakan dan dipeluk?" Pria itu membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Seorang pengunjung menyelah. "Bukankah Allah Maha Kuasa menciptakan dunia tanpa larangan?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Benar,
Dan Allah juga mampu menciptakan manusia tanpa pilihan. Namun apakah itu masih manusia? Ia memandang sekeliling. Larangan bukan tanda kebencian. Larangan adalah batas. Dan batas ada bukan karena sesuatu itu tidak berguna, melainkan karena tidak semua yang ada pantas untuk setiap peran. Jawabanmu masih menggambang, kata pria itu pelan. Abu Nawas menunjuk ke dapur. Seorang juru masak sedang memisahkan daging, sayur, dan rempah di papan yang berbeda. Pernahkah kau melihat juru masak yang baik? Ia tidak mencampur semua bahan, bukan? Karena benci, melainkan karena memahami fungsi. Jadi kau menyamakan Allah dengan juru masak? Abu Nawas menyenyum tipis. Tidak, aku hanya meminjam gambaran agar akal tidak tergelincir. Pria itu belum menyerah. Mengapa Allah menciptakan sesuatu yang menyeret manusia kepada dosa? Abu Nawas menarik napas pelan. Pertanyaan itu keliru. Bukan ciptaan yang menyeret manusia ke dosa, manusialah yang memilih melanggar batas. Ia melanjutkan, pisau bisa digunakan untuk memasak, bisa pula untuk melukai. Apakah salah pisaunya atau tangan yang menggunakannya? Pria itu terdiam lama. Kedai kembali diisi suara hujan dan bunyi sendok. Malam berikutnya, hujan telah berhenti ketika Abu Nawas kembali ke kedai. Udara terasa lebih ringan. Jalanan Baghdad memantulkan cahaya minyak lampu seperti benang emas yang ditarik tipis. Di dalam kedai, suasana hampir sama, tetapi hati manusia berbeda. Pria itu menunggu dengan wajah lebih tenang. Aku masih ingin memahami, katanya. Abu Nawas mengangguk dan duduk di hadapannya. Ia memesan air hangat. Memahami, katanya pelan, adalah beban yang hanya bisa dipikul oleh orang yang sabar. Jika Allah mengetahui kelemahan manusia, mengapa tetap menciptakan godaan? Abu Nawas menatap mangkuk kosong di meja sebelah. Pernahkah kau melihat anak kecil belajar berjalan? Orang tuanya tahu ia bisa jatuh, namun mereka tidak memaku lantai. Tanpa risiko, tidak ada langkah yang sungguh-sungguh. Jadi godaan adalah lantai. Dan pilihan adalah langkah, jawab Abu Nawas. Tanpa pilihan, ketaatan hanyalah kebiasaan. Dengan pilihan, ketaatan menjadi makna. Seorang pengunjung lain bertanya, mengapa disebut haram? Kata itu terdengar keras. Abu Nawas tersenyum tipis. Keras karena ia pagar di tepi jurang. Pagar bukan karena benci, melainkan karena cinta. Apakah yang haram selalu buruk? Abu Nawas menunjuk api di tungku dapur. Api menghangatkan, menerangi, dan menempa besi. Api juga membakar. Ia kuat, dan kekuatan memerlukan aturan. Ia melanjutkan dengan suara tenang. Dalam hidup, banyak hal diciptakan bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk menguji kedewasaan kita dalam memilih. Ada yang diciptakan untuk ditahan, bukan diambil. Pria itu menunduk menatap air di mejanya. Aku takut, katanya dengan jujur. Takut itu baik, jawab Abu Nawas lembut. Takut membuat pertanyaanmu berhati-hati. Yang berbahaya adalah bertanya sambil menutup telinga. Ia mencondongkan tubuh sedikit. Ketika kau bertanya mengapa sesuatu diciptakan, sebenarnya kau sedang bertanya, mengapa aku diuji? Dan jawabannya jarang menyenangkan, namun selalu bermakna. Pria itu tersenyum tanpa sinis. Jadi ini bukan soal babi semata. Abu Nawas mengangguk. Ini tentang cara kita melihat dunia. Apakah ciptaan adalah undangan untuk mengambil, atau panggilan untuk menimbang? Abu Nawas berdiri. Aku tidak datang untuk memenangkan debat. Aku datang agar kita pulang dengan pertanyaan yang lebih jujur. Pria itu ikut berdiri. Aku tidak menang, katanya sambil tertawa kecil. Namun anehnya, aku merasa lebih utuh. Abu Nawas tersenyum. Kadang kalah dari ego adalah kemenangan paling sunyi. Malam Baghdad menyambutnya dengan angin sejuk. Di bawah langit yang bersih, Abu Nawas berbisik hampir pada dirinya sendiri. Allah tidak menciptakan larangan untuk menyulitkan, melainkan untuk menuntun. Penegasan ayat dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi,
yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Al-Baqarah 168. Dan Allah menegaskan, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Penutup. Larangan bukan untuk melemahkan manusia, tetapi untuk menguatkan jiwanya. Manusia tidak dimuliakan oleh apa yang ia ambil, melainkan oleh apa yang ia sanggupi untuk ditinggalkan. Disitulah ketaatan berubah dari beban menjadi kebebasan, dan dari kewajiban menjadi ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.